Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Ibrahim Faroki dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan NPM H1A020419. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya mengenai bagaimana tanggapan saya tentang bahan bakar fosil yang telah menjadi energi kita selama bertahun-tahun. Tetapi sebelum saya menyampaikan pidato saya ini, saya ingin kalian semua untuk melakukan sesuatu untuk saya. Saya ingin kalian semua untuk memejamkan mata dan mendengarkan suara saya ini. Baiklah, bayangkan Anda semua kembali ke tahun 2011 atau 2012, saat kita masih muda dan tidak tahu apa-apa. Ingat udara segar yang kita nikmati saat kecil, sensasinya di kulit kita, aroma yang kita cium, yang sungguh nikmat di masa kecil kita. Ingat saat kita bertemu dengan kawan-kawan kita di halaman kampung kita. Dan itu merupakan momen-momen yang terindah dalam hidup kita selama kita kecil. Namun seiring dengan waktu, kita tidak bisa menikmati itu lagi. Karena kita tumbuh dewasa. Tapi itu bukan merupakan alasan yang utama. Alasan yang utama yang terjadi dalam kehidupan kita adalah lingkungan. Lingkungan yang telah tercemari oleh polusi udara yang selalu meningkat tiap tahun, oleh limbah-limbah kimia yang ada di sungai-sungai. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena kita ingin menciptakan sebuah energi, dan sebuah energi itu diciptakan melalui bahan bakar fosil. Untuk mendapatkan bahan bakar fosil ini kita harus melalui beberapa tahapan yang pada akhirnya menyebabkan pencemaran. Namun kenapa? Kenapa kita harus merusak bumi yang tercinta ini? Bumi yang kita pijak ini, yang satu-satunya kita bisa sebut sebagai rumah. Dengan menggunakan bahan bakar fosil, ketika kita memiliki alternatif yang lebih baik daripada bahan bakar fosil. Hadirin sekalian, silakan buka mata Anda. Karena saya Ibrahim Faroki akan memberitahu Anda tentang bagaimana energi-energi alternatif lain yang bisa menggantikan bahan bakar fosil. Seperti saya sebutkan sebelumnya, ada alternatif yang lebih baik daripada bahan bakar fosil yang dapat kita gunakan di masa depan. Bahan bakar tersebut ada di sekitar kita dan jumlahnya hampir tidak terbatas. Bahan bakar tersebut adalah tenaga surya, air, angin, yang kita sering sebut dengan sumber energi terbarukan, karena bahan bakar tersebut menawarkan potensi yang tak terbatas dan bisa kita gunakan tanpa mencemari lingkungan kita. Dan bahan bakar ini tidak menimbulkan dampak buruk bagi diri kita, seperti bahan bakar fosil yang telah menyebabkan polusi. Sumber ini bisa menjadi lanskap energi yang baik untuk di masa depan kita. Saat kita berbicara tentang masa depan, kita akan melihat orang-orang menciptakan teknologi yang lebih bagus, lebih maju daripada sekarang, ya kan? Tetapi kita harus mengingatkan mereka untuk menggunakan sumber energi yang lebih baik daripada bahan bakar fosil, yaitu sumber energi terbarukan. Mengapa saya berkata demikian? Sumber energi terbarukan lebih aman daripada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil diperoleh melalui eksploitasi wilayah yang masih menyatu dengan alam, sehingga menimbulkan polusi yang berbahaya bagi manusia. Sebaliknya, sumber energi terbarukan tidak menimbulkan polusi dan jumlahnya hampir tidak terbatas, yang berarti kita dapat menciptakan lebih banyak energi dengannya dan kita bisa menggunakannya dengan sepuas hati kita. Namun, sebelum saya melanjutkan, saya ingin memberitahukan Anda, saya masih menggunakan bahan bakar fosil dalam kehidupan sehari-hari saya untuk saat ini. Lalu, mengapa saya tidak menyukai bahan bakar fosil? Saya punya alasan sendiri.
untuk membenci bahan bakar fosil dalam pidato saya ini. Alasannya karena saya menyadari bahwa bahan bakar fosil menciptakan banyak polusi yang berbahaya bagi manusia, termasuk saya sendiri. Selain itu, saya menyadari bahwa bahan bakar fosil terus berkurang dari tahun ke tahun dan diperkirakan akan habis jika kita terus menggunakannya. Kita butuh sesuatu yang dapat menggantikan bahan bakar fosil ini, yang sama efektifnya, yang sama bagusnya dengan bahan bakar fosil ini. Jawabannya adalah sumber energi terbarukan. Dan membuat kita mempunyai satu pertanyaan lagi. Dari mana kita memulai jika kita berencana untuk menggunakan sumber energi terbarukan ini? Jawabannya tidak hanya terletak dalam peningkatan inovasi teknologi kita, tetapi juga pada tekad kolektif kita untuk menempa masa depan yang lebih baik daripada yang sekarang untuk generasi-generasi kita yang ke depan. Kita juga harus memiliki tekad yang kuat dan berkolaborasi dalam skala global, karena tindakan ini akan menjadi komitmen kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk kita sendiri, untuk masa depan kita. Dan yang terakhir, bagaimana saya sebenarnya melihat energi untuk masa depan? Energi sebenarnya adalah pedang dua arah yang bisa membunuh kita jika kita menggunakan energi yang salah. Tetapi ketika kita menggunakan energi yang benar, itu sangat menguntungkan kita. Dan saya melihat energi terbarukan ini, sebagai katalisator untuk dunia yang lebih cerah, lebih bersih, lebih adil, lebih nyaman, lebih baik untuk masa depan kita. Energi bukan hanya sekedar komoditas yang bisa diperjualbelikan, tetapi mercusuar untuk harapan, untuk masa depan yang akan berkelanjutan di masa depan. Mari kita memanfaatkan kesempatan ini demi planet yang kita cintai, agar semuanya menjadi lebih baik, demi planet yang kita anggap sebagai rumah. Terima kasih hadirin sekalian untuk mendengarkan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.